Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Filmadillah dengan NIM 251904101004. Saya dari Prodi Rekayasa Perancangan Mekanik. Di video yang keempat ini, saya akan menjelaskan tentang reaksi exotherm dan endotherm. Lalu, saya akan menjelaskan lagi tentang konsentrasi larutan dari mol, molaritas, dan pengenceran. Untuk yang pertama yaitu reaksi exotherm. Pengertiannya yaitu reaksi exotherm adalah reaksi kimia yang melepaskan energi panas ke lingkungan. Akibatnya suhu lingkungan meningkat. Contohnya reaksi exotherm yaitu pembakaran bahan bakar atau misalnya bensin, kayu, gas LPG. Reaksi antara asam dan basa. Terus proses respirasi atau pernapasan manusia menghasilkan energi dan panas. Terus pengerasan semen atau beton. Yang kedua yaitu pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari khususnya dunia teknik. Proses pembakaran mesin kendaraan, bahan bakar, bensin atau diesel bereaksi dengan oksigen menghasilkan panas untuk menggerakkan piston. Terus yang kedua yaitu pembuatan logam dari bijinya. Pelepasan panas digunakan untuk melebur logam. Terus yang ketiga, pembuatan batu, bata atau keramik. Proses pembakaran menghasilkan panas tinggi. Untuk yang kedua yaitu reaksi endotherm. Pengertiannya, reaksi endotherm adalah reaksi kimia yang menyerap energi panas dari lingkungan. Akibatnya suhu lingkungan menurun. Contoh reaksi endotherm yaitu fotosintesis pada tumbuhan atau tumbuhan menyerap energi matahari untuk mengubah CO2 dan H2O menjadi glukosa. Terus proses pelarutan amonium nitrat dalam air. Terus pemanggangan kue atau memerlukan energi panas dari oven. Terus penguapan air atau es mencair menyerap panas dari sekitar. Terus untuk pengaplikasian dalam kehidupan sehari-harinya yaitu sistem pendingin atau refrigerasi. Prinsip endotherm digunakan pada lemari es dan AC. Refrigeran menyerap panas dari ruangan. Terus yang kedua yaitu proses pelapisan logam atau elektrolisis membutuhkan energi listrik untuk memisahkan dan menempelkan ion logam. Untuk soalnya langsung saja kita kerjakan ya. Untuk soal reaksi exotherm yaitu diketahui reaksi pembakaran metana CH4 plus 2O2 dihasilkan CO2 plus 2H2O. Untuk delta H-nya yaitu min 890 kJ per mol. Hitung delta H untuk pembakaran 8 gram CH4. Untuk cara menghitungnya yaitu yang pertama kita cari molnya dulu ya. Mol CH4 massa molar yaitu masanya 16 gram per mol. Untuk hasilnya yaitu jadi 8 dibagi 16 sama dengan 0,5. Yang kedua yaitu hitung energi yang dilepas. Berarti tiap mol melepas min 890 kJ. Min ini dikarenakan ini ya. Maka 0,5 kali min 890 sama dengan hasilnya yaitu negatif 445
Kc. Jadi untuk penjelasan jawabannya tadi yaitu reaksi pembakaran CH4 adalah reaksi eksoterm, artinya melepaskan panas ke lingkungan. Tanda negatif pada delta H menunjukkan arah energi keluar dari sistem. Semakin banyak zat yang bereaksi, semakin besar energi panas yang dilepaskan. Jadi untuk energi yang dilepaskan yang tadi yaitu jawabannya min 445 kJ. Lanjut kita ke contoh soal reaksi endotherm. Untuk contoh soal endotherm yaitu untuk melarutkan 10 gram NH4Cl dalam air diperlukan energi 3,4 kJ. Jika kamu melarutkan 30 gram NH4Cl, berapa energi yang diserap? Untuk langkah-langkahnya yaitu kita cari rasio masanya dulu ya. Untuk rasio masanya yaitu 33 kali 10 sama dengan 30 gram. Untuk 2 yaitu energi juga 3 kali lebih besar. 3 kali lebih besar sama dengan 3 kali 3,4 kJ sama dengan 10,2 kJ. Jadi energi yang diserap yaitu 10,2 kJ. Untuk penjelasannya, reaksi endotherm menyerap panas dari lingkungan, jadi nilai delta H-nya yaitu positif. Dan untuk selanjutnya yaitu pengertian konsentrasi larutan dari mol, molaritas, dan pengenceran. Konsentrasi larutan menunjukkan jumlah zat terlarut atau zat yang dilarutkan dalam sejumlah pelarut atau larutan. Semakin banyak zat terlarut dalam jumlah pelarut tertentu, maka larutnya makin pekat. Untuk satuan konsentrasi yaitu yang pertama mol. Mol adalah satuan jumlah zat. Terus yang kedua yaitu molaritas. Molaritas menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Untuk yang ketiga yaitu pengenceran atau dilution. Digunakan saat larutan pekat dicampur dengan pelarut untuk memperoleh larutan yang lebih encer. Untuk yang kedua yaitu pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari dan dunia teknik. Untuk industri kimia, menentukan kepekatan bahan kimia untuk pelapisan logam, pembersihan, atau reaksi kimia. Untuk lainnya yaitu dalam sistem pendingin atau radiator, cairan pendingin dibuat dengan konsentrasi tertentu agar efisien menyerap panas. Terus yang ketiga yaitu laboratorium menentukan konsentrasi larutan asam, basa, atau garam untuk percobaan. Untuk yang medis yaitu cairan infus, obat, atau disinfektan dibuat dengan konsentrasi yang tepat agar aman dan efektif. Untuk soalnya langsung saja kita kerjakan. Untuk contoh soal konsentrasi larutan ada 2 yaitu contoh soal mol. Yang pertama, hitung mol NaCl dalam 250 ml larutan NaCl 0,2 M. Untuk jawabannya kita pakai rumus ini ya. Jadi kita pakai rumus N sama dengan M kali V. Jadi 0,2 mol dikali, nah itu kebetulan 250 ml. Kita jadikan ke liter, jadi 0,25 liter sama dengan 0,05. Untuk yang soal pertama ini yaitu jawabannya 0,05 mol. Untuk yang soal kedua, soal pengenceran. Soalnya berapa volume air yang harus ditambahkan ke
ke 100 ml larutan 1 mol agar menjadi 0,25 mol. Jadi jawabannya ini ya. Untuk jawabannya yaitu kita pakai rumus M1 V1 sama dengan M2 V2. Kita masukin satu-satu ya. 100 ml ini molnya 1, V1 nya itu 100 ml sama dengan 0,25 mol. Ini V2 nya belum berarti ini nanti dikalikan semua, hasilnya menjadi V2 sama dengan 400 ml. Itu jawaban kedua tentang contoh soal pengenceran, yaitu jawabannya ini ya, 400 ml. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.